Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel DBM Craftman. Kali ini saya akan sedikit sharing mengenai sebuah power tools yang wajib teman miliki kalau mau bikinan project DIY maupun woodworking. Nah, salah satu aktivitas inti dari DIY ataupun woodworking ini kan memotong ya. Jadi kita harus punya sebuah alat potong itu sendiri. Sebenarnya banyak macam-macam alat potong yang bisa digunakan seperti gergaji manual, jigsaw, miter saw, table saw, dan lain-lain. Meskipun banyak macamnya, di sini saya akan fokus membahas tentang mini circular saw. Seperti ini ya, mini circular saw. Di sini mini circular saw yang saya maksud itu yang ukurannya 5 inch sampai 5,5 inch. Nah, saya melihat mini circular saw ini sekarang makin banyak yang pakai ya, terbukti dari makin banyaknya brand yang mengeluarkan mini circular saw dan juga forum-forum semakin banyak yang membahas tentang mini circular saw. Nah, saya dulu ketika mau beli circular saw pertama itu juga sempat bingung ya, mau ambil yang besar 7 inch atau yang mini circular saw seperti saya ini. Nah, mungkin teman-teman juga menghadapi kondisi yang sama seperti saya ketika mau membeli circular saw pertamanya. Di sini saya akan membahas 4 pertimbangan sebelum membeli mini circular saw menurut pendapat saya dan dari sudut pandang pemula. Yang pertama, pertimbangan pertama yang harus teman-teman pikirkan itu adalah kebutuhan. Sebagai pemula kita harus tahu dulu ya media apa yang akan digunakan, apakah kayu balok solid atau hanya plywood. Nah, karena ini berkaitan dengan ketebalan media yang akan kita potong. Kalau teman-teman banyak bermain menggunakan kayu solid dengan ketebalan lebih dari 5 cm, berarti mini circular saw itu kurang cocok untuk teman-teman. Sebaliknya, kalau teman-teman lebih banyak menggunakan media plywood atau papan kayu yang ketebalannya mungkin di bawah 5 cm, maka mini circular saw ini pilihan tepat buat teman-teman. Soalnya untuk potong-potong plywood ataupun kayu papan yang kecil, mini circular saw ini sudah sangat mumpuni. Mini circular saw ini dimensinya kecil dan lebih ringan dibandingkan dengan circular saw 7 inch. Jadi nilai plus buat teman-teman karena menggunakan mini circular saw ini kerja bisa lebih efisien dan tidak berat ya. Apalagi kalau digunakan untuk memotong berkali-kali, itu berasa banget keunggulan mini circular saw ini dari segi dimensinya. Jadi nggak gampang capek gitu ya. Apalagi mini circular saw ini kan kebanyakan cordless ya, tanpa kabel seperti ini, menggunakan baterai. Jadi kita nggak akan ribet mikirin kabel. Saya juga belum menemukan sih mini circular saw yang menggunakan kabel. Mungkin teman-teman ada yang tahu mini circular saw yang pakai kabel, bisa komen di bawah. Ini dari brand apa dan tipenya berapa. Yang kedua, pertimbangan kedua yaitu dari sisi performanya. Seperti saya katakan di awal tadi, kalau media teman-teman gunakan itu kayu balok atau kayu solid, itu nggak cocok pakai mini circular saw. Tapi bukan berarti mini circular saw itu nggak mampu ya dipakai buat motong kayu balok. Mini circular saw itu juga kuat buat motong kayu balok atau solid, asal ketebalannya itu masih masuk spek mini circular saw itu sendiri. Jadi untuk performa pemotongan ini menurut saya tidak ada isu ya, semuanya bisa. Nah, untuk performa yang saya tekankan di sini itu bukan dari kekuatannya atau RPM-nya, tapi lebih ke kedalaman potongnya. Ini yang perlu diperhatikan. Untuk kemampuan potong rata-rata mini circular saw 5 inch seperti saya ini di kedalaman 4 cm. Untuk circular saw 5,5 inch dimensinya tidak jauh beda ya dengan yang ini, mirip-mirip lah, hampir sama. Itu kemampuan potongnya di 5 cm. Nah, ada juga circular saw yang ukurannya 6 inch, itu kemampuan potongnya di 6 cm, dan untuk ukuran 7 inch itu di 6,5 cm. Mohon dikoreksi ya teman-teman kalau ada yang kurang tepat dari perkataan saya tadi. Nah, untuk mini circular saw 5 inch seperti punya saya ini dispesifikasikan, ditulis kemampuan potongnya itu maksimal di 45 mm atau di 4,5 cm. Tapi jangan dimakan mentah-mentah ya teman-teman. Kenapa? Karena kenyataannya di lapangan ketika kita memotong biasanya itu kan menggunakan alat bantu berupa guide ya, agar potongannya bisa lurus.
Nah, biasanya gate ini diletakkan di bawah circular saw-nya, jadi ini bisa mengurangi kemampuan potongnya. Jadi sekarang teman-teman bisa membayangkan ya media yang digunakan apa dan ketebalannya berapa, lalu cocoknya pakai circular saw ukuran berapa. Yang ketiga, tentang perlengkapan. Nah, di sini saya tidak membahas tentang kelengkapan yang disertai dalam paket pembelian ya teman-teman, melainkan kelengkapan dari aksesoris tambahan dan mata potong atau saw blade-nya. Sering ditanyakan khususnya pemula itu mini circular saw 5 inch atau 5,5 inch itu susah nggak cari mata gergajinya. Yang ditakutkan kan nanti beli mini circular saw dan ketika waktunya ganti saw blade ini nggak ada yang jual atau susah carinya. Nah, untuk menjawab itu teman-teman tidak usah takut ya, karena sudah banyak yang jual saw blade ukuran 5 inch maupun 5,5 inch di marketplace. Untuk saw blade ukuran 5,5 inch ini lebih banyak di pasaran dibandingkan saw blade ukuran 5 inch ya teman-teman. Bukan berarti nggak ada yang jual saw blade ukuran 5 inch, ini ada yang jual di marketplace, teman-teman bisa cari sendiri. Contohnya ini ada saw blade dari DCA ukuran 5 inch 40T. Lalu ada dari brand Essence juga 5 inch 40T, dan untuk yang premium ada Fruit 5 inch 24T. Lalu masih ada beberapa lagi yang bisa teman-teman cari sendiri di marketplace. Untuk saw blade ukuran 5,5 inch ini lebih banyak ya, umumnya di pasaran ada dari Total atau Inco. Ini 5,5 inch yang ada 24T dan juga ada 40T. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Yang perlu teman-teman perhatikan ketika mau membeli saw blade itu diameternya ya, baik diameter saw blade-nya atau diameter arbornya. Untuk yang 5 inch itu diameter mata gergajinya 125 mm dan yang 5,5 inch itu 140 mm. Itu bisa disesuaikan dengan circular saw yang teman-teman miliki. Lalu selanjutnya mengenai aksesoris tambahan, untuk menunjang pemotongan biasanya kita menggunakan guide ya, bisa track saw yang sudah jadi atau teman-teman bisa bikin sendiri. Kalau yang bikin sendiri teman-teman bisa sesuaikan dengan ukuran circular saw-nya masing-masing. Nah, untuk aksesoris tambahan yang sudah jadi seperti ini saya punya, ini namanya rip cut track saw dari Bestool. Itu bisa teman-teman gunakan ya di mini circular saw, baik yang model seperti ini plastik atau yang dari bahan stainless steel, itu bisa digunakan di mini circular saw. Nah, saya sedikit cerita, awalnya saya ragu mau beli ini, soalnya saya tanyakan ke penjualnya itu bisa nggak ini dipakai di mini circular saw 5 inch. Katanya nggak bisa. Ada yang jawab juga nggak tahu karena belum pernah mencoba. Akhirnya saya nekat beli ya teman-teman. Ternyata setelah saya beli itu bisa digunakan di mini circular saw 5 inch. Jadi teman-teman yang masih bertanya-tanya bisa nggak sih aksesoris tambahan itu dipakai di mini circular saw, jawabnya bisa ya teman-teman. Yang keempat, pertimbangan keempat itu adalah harga ya. Jadi harga ini relatif ya teman-teman. Yang jelas harga mini circular saw paket lengkap dengan 2 baterai biasanya itu masih di atas 1 juta. Jadi kalau disimak itu harga di atas 1 juta itu terkesan mahal banget ya. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini, teman-teman sudah mendapatkan baterai. Nah, hitung-hitung investasi baterai ini kedepannya bisa teman-teman pakai ketika ingin membeli power tools yang lain. Jadi tidak usah membeli dengan baterai, bisa membeli unit only. Harganya jauh lebih murah dan sesuai ekosistem baterai yang sudah teman-teman miliki. Untuk teman-teman yang sudah memiliki ekosistem baterai baik dari brand generik ataupun global, ada beberapa brand yang menjual unit only. Seperti brand global dari keluarga Cheng, itu DCA, DCK, Dongcheng, Inco, itu mereka menjual unit only. Dan dari brand generik ada seperti Modern, Molar, Kamule, itu teman-teman bisa membeli unit only juga tanpa baterai ya. Yang jelas harganya bisa jauh lebih murah.
Kalau saya melihat selisih harga mini circular saw 5 inch atau 5,5 inch itu selisihnya tidak terpaut jauh ya dengan circular saw yang ukuran di atasnya. Contohnya saja seperti ini dari Dongcheng, ukuran 5,5 inch, ukuran 5 inch dan 67 itu perbedaan harganya tidak jauh beda, sekitar 100 sampai 200 ribu gitu. Tinggal teman-teman bijak menentukan pilihan mau menggunakan circular saw yang ukuran berapa. Jadi kesimpulannya kita harus paham dulu ya teman-teman kebutuhan dan media yang akan kita gunakan. Mini circular saw ini cocok untuk memotong plywood atau papan kayu dengan ketebalan di bawah 5 cm karena lebih ringan dan fleksibel dibandingkan dengan circular saw ukuran besar. Lalu untuk saw blade-nya juga sudah banyak tersedia di pasaran, jadi tidak usah bingung lagi kalau kita mau ganti saw blade-nya. Lalu untuk harganya mini circular saw itu bervariasi ya, yang jelas di atas 1 juta rupiah untuk paket lengkap dengan 2 baterai biasanya. Dan untuk investasi pada baterai bisa menghemat biaya saat membeli power tools lain di masa depan. Lalu kalau ditanya mending ambil mini circular saw ukuran 5 inch atau 5,5 inch, kalau saya merekomendasikan ke teman-teman ambil yang 5,5 inch ya, karena harganya itu tidak jauh beda, ukurannya juga masih enak, ringkas dan kecil, lalu banyak pilihan saw blade-nya dan lebih mudah didapatkan. Baik, itu tadi ya teman-teman 4 pertimbangan menurut saya sebagai pemula sebelum membeli mini circular saw. Kalau menurut teman-teman ada pertimbangan lain yang perlu diperhatikan, silakan komen di bawah ini ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya.